Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evania Gladi Safira dengan NIM 220305502 dari kelas H. Saya dari Prodi Gizi, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Isu Mutakhir Gizi yang diampuh oleh Ibu Irma SKM MKes. Sudah tahukah kalian apa itu gizi buruk? Gizi buruk atau wasting adalah kondisi ketika berat badan seseorang menurun jauh di bawah standar kurva pertumbuhannya. Wasting merupakan salah satu bentuk kekurangan gizi akut yang paling terlihat dan mematikan. Mereka memiliki berat badan rendah jika dibandingkan terhadap tinggi badannya dan atau lingkar lengan atas lilang. Wasting biasanya terjadi ketika asupan diet anak tidak memadai baik dari segi kualitas dan kuantitas dan anak sering menderita penyakit infeksi. Adapun 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita terdiri dari 4 fase perawatan dan pengobatan. Namun, tidak semua balita gizi buruk akan menjalani 4 fase tersebut. Fase stabilisasi dan transisi untuk balita gizi buruk yang perlu layanan rawat inap. Sedangkan fase rehabilitasi dapat dilakukan pada layanan rawat jalan. Bila tidak tersedia layanan rawat jalan, maka fase rehabilitasi hingga balita mencapai kriteria sembuh dapat dilakukan di layanan rawat inap. Nah, 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Yang pertama, fase stabilisasi. Fase stabilisasi merupakan fase perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai kondisi klinis anak. Pemantauan pada fase stabilisasi dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital, denyut nadi, frekuensi, pernafasan, suhu badan, tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi fekes, volume urin, dan berat badan. Yang kedua, ada fase transisi. Fase transisi adalah masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi. Dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Pemantauan pada fase ini transisi sama seperti pada fase stabilisasi. Yang ketiga, ada fase rehabilitasi. Fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar. Pemberian energi sebesar 150-220 kilokalori atau kilogram per berat badan per hari dalam bentuk F100 atau RUTF. Bertahap ditambah makanan yang sesuai berat badan. Umumnya berlangsung selama 2-4 minggu. Kemajuan terapi dinilai dari kenaikan berat badan setelah fase transisi dan mendapat F100 atau RUTF. Pemantauan pada fase rehabilitasi dilakukan dengan mencatat asupan formula dan kenaikan berat badan. Yang keempat, ada fase tindak lanjut. Pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan. Pemulihan yang disebut PMTP. Adapun berikut ini 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Yang pertama, mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Semua balita gizi buruk berisiko mengalami hipoglikemia. Kadar gula darah 3 mmol atau 54 mg desiliter. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa 10% atau setara dengan 1 sendok teh munjung gula pasir dalam 50 ml air secara oral. Yang kedua, mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia atau suhu aksilar kurang dari 36 derajat Celcius sering ditemukan pada balita gizi buruk, dan jika ditemukan bersama hipoglikemia menandakan adanya infeksi berat.
cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Cara mencegah dan mengatasi hipotermia seperti menutup dengan menghangatkan tubuh balita dengan pakaian menutup seluruh tubuh, termasuk kepala dengan pakaian dan selimut. Yang ketiga, mencegah dan mengatasi dehidrasi. Diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis saja. Semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Pada dehidrasi ringan atau sedang, tetap upayakan memberikan terapi dehidrasi oral. Apabila tidak mungkin secara oral, cairan diberikan melalui pipa nasogastrik sampai anak bisa minum. Gunakan larutan oralit standar yang telah dimodifikasi dengan mengurangi natrium, menambah kalium yang lebih dikenal dengan rehydration, solution for malnutrition. Cara mencegah dan mengatasi dehidrasi, beri resomal yang terbuat dari oralit yang diencerkan dengan gula pasir, larutan elektrolit, dan mineral mix dan air. Yang keempat, memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Pada anak gizi buruk terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, dan mineral. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO, formula 75, formula 100, dan resomal. Tubuh anak gizi buruk relatif mengandung kadar natrium lebih tinggi dan kalium lebih rendah dibandingkan anak normal. Karena itu, pemberian cairan tidak boleh mengandung kadar natrium tinggi dan anak harus mendapatkan tambahan kalium. Adapun tata laksananya, yang pertama, untuk mengatasi gangguan elektrolit, diberikan kalium yang sudah terkandung di dalam larutan mineral mix yang ditambahkan ke dalam F75, F100 atau resomal. Yang kedua, gunakan larutan resomal untuk rehidrasi. Adapun yang kelima, mengobati infeksi. Balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri, seperti demam. Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberi antibiotik. Hipoliklemia dan hipotermia seringkali merupakan tanda infeksi berat. Adapun tata laksana, yang pertama, berikan kepada semua balita gizi buruk antibiotik dengan spektrum luas. Bila balita sebelumnya dirawat inap, maka pemberian antibiotik merupakan lanjutan dari pengobatan sebelumnya dirawat inap. Yang kedua, imunisasi campak. Jika balita berusia kurang lebih 6 bulan dan belum pernah diimunisasi atau mendapatkan imunisasi campak sebelum usia 9 bulan, imunisasi ditunda bila balita dalam keadaan syok. Imunisasi termasuk imunisasi campak pada balita gizi buruk diberikan sebelum anak pulang dari tempat perawatan atau pada saat fase rehabilitasi. Yang keenam, memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal atau fase stabilisasi dan transisi. Zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya, atau biasanya pada minggu kedua mulai fase rehabilitasi. Zat besi dapat memperberat infeksi bila diberikan terlalu dini. Pemberian zat gizi mikro sama dengan penjelasan sebelumnya. Bila balita gizi buruk mendapat RUTF dengan komposisi sesuai dengan rekomendasi WHO, maka tidak perlu diberikan suplementasi zat gizi mikro lagi kecuali ditemukan tanda klinis kekurangan vitamin A pada mata dan ada riwayat penderita campak dalam 3 bulan terakhir. Maka balita diberi suplementasi vitamin A dosis tinggi sesuai umur. Yang ketujuh, memberikan makanan untuk fase stabilitas dan transisi. Diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Yang kedelapan, memberikan makanan untuk tambah kejar pada fase rehabilitasi terjadi replesi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energi
150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari, protein 4 sampai 6 gram per kilogram berat badan per hari. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa F100 atau RUTF yang secara bertahap ditambah makanan padat gizi. Yang kesembilan, memberikan stimulisasi untuk tumbuh kembang. Pada anak gizi buruk terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Keterlibatan keluarga, terutama ibu, sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang, sambil bermain, bernyanyi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Stimulasi diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak, yaitu kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa, serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Stimulasi terstruktur dilakukan secara intensif setiap hari selama 15-30 menit. Dan yang terakhir, mempersiapkan untuk tidak lanjut di rumah. Persiapan untuk tidak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap. Misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila berat badan per tinggi badan atau berat badan per panjang badan kurang lebih 2 sampai dengan atau lila kurang lebih 12,5 cm dan tidak ada pitting edema bilateral. Bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh sesuai kriteria di atas, maka dianjurkan untuk kontrol teratur setelah pulang. 1 kali seminggu pada bulan pertama, 1 kali atau 2 kali per minggu pada bulan kedua. Selanjutnya 1 kali per bulan sampai 6 bulan atau lebih. Selain itu, dianjurkan juga untuk melengkapi imunisasi dasar ataupun ulangan sesuai program pengembangan imunisasi atau disebut PPI. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.